Prabowo sampai hari ini masih terlibat di kasus penghilangan orang secara paksa. Hari ini saya datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Presiden yang memberikan pangkat kehormatan kepada Prabowo. Saya pikir ini menimbulkan keresahan ya kepada mereka-mereka yang concern di bidang hak asasi manusia dan terutama kepada keluarga korban, di mana Prabowo sampai hari ini masih terlibat di kasus penghilangan orang secara paksa. Dan saya pikir juga keputusan Presiden Jokowi yang memberikan pangkat istimewa ini juga cukup aneh ya, dan tidak memberikan berpihak kepada keluarga korban. Tentu di sini yang perlu kita garis bawahi adalah menjadi pertanyaan apa yang melandasi atau apa urgensi dari Presiden Jokowi dalam memberikan pangkat kehormatan terhadap sosok yang memiliki sejumlah rekam jejak buruk baik di karir militer maupun di jejak terhadap peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia, utamanya di penculikan dan penghilangan paksa 97-98 atas kedugaan keterlibatannya. Tadi sudah disampaikan ya bahwa ada banyak sekali peraturan perundang-undangan yang bertentangan, dan juga di dalam peraturan undang-undang TNI itu sendiri maupun peraturan teknis di bawahnya berupa administrasi keprajuritan yang tidak mengatur sama sekali pemberian pangkat kehormatan yang ditujukan kepada pensiunan TNI. Yang dalam hal ini kita kalau merujuk pada peraturan pelaksana di peraturan administrasi keprajuritan itu hanya memberikan pangkat kehormatan kepada orang yang setidaknya 1 bulan atau 3 bulan sebelum pensiun. Dan kita ketahui bersama ya bahwa Prabowo Subianto itu sudah pensiun sejak di akhir 98 karena ada dokumen dari DKP Dewan Kehormatan Perwira dan juga keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie yang kemudian memberhentikan ia dari dinas aktif militernya gitu. Dan juga tadi disampaikan bahwa kita kembali akan menguji Pengadilan Tata Usaha Negara apakah berani untuk memproses gugatan ini dan juga melampaui kewenangannya untuk menerapkan yang namanya judicial activism untuk melihat bagaimana mereka bisa menerapkan lompatan hukum untuk memberikan keadilan substansif bagi para korban. Mungkin cukup jika tidak ada tambahan. Kalau misalnya gugatan ditolak sama PT UN, langkah apa? Ya, kalau gugatan ini ditolak, tentunya kita akan terus melawan ya. Masih ada proses dismissal yang akan kita lalui, dan di situ juga kita bisa melakukan perlawanan dismissal, dan kita akan melakukan upaya hukum lainnya gitu, banding dan lain sebagainya.